Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan dan berkata kepada murid-murid, berkata kepada Bapak, Ibu, dan saya, jadilah terang, jadilah garam. Tuhan sedang berkata-kata kepada Bapak, Ibu, dan saya, terimalah aku, karena akulah terang, dan akulah garam. Tuhan berkata-kata kepada Bapak, Ibu, dan saya, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Firman yang dikeluarkan dari mulut Allah adalah firman yang memberi kehidupan. Firman itu adalah terang. Terang itu adalah anak manusia, yaitu Yesus. Biarlah pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saya diterangi oleh kasih Kristus. Sehingga terang itu bercahaya dari dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Bukan bercahaya ke dalam, tapi bercahaya dari dalam. Biarlah keberadaan Bapak, Ibu, dan saya membawa dampak ke tengah dunia ini. Oleh karena salib Kristus. Mari kita siapkan hati Bapak, Ibu. Kita mau sambut Dia. Kita mau menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan. Pribadi yang sempurna. Pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Pribadi yang lembut. Perlakukanlah Tuhan dengan demikian. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau tahu, Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan hati kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau hingga pada pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kalau hingga saat ini Tuhan masih memelihara kami. Ini hatimu Tuhan. Ini hatimu. Tuangkanlah perasaan cintamu.
agar kami yang rindu agar kami yang haus kami memperoleh kesegaran yang baru. Oleh karena cinta-Mu Tuhan, tak henti-hentinya Engkau mengurapi kami. Tak henti-hentinya Engkau memandangi kami. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Dengarkanlah apa yang Tuhan katakan. Biarlah mulai pada pagi hari ini hatimu bersuka cita. Biarlah mulai pagi hari ini mulut kita penuh dengan puji-pujian. Biarlah terang itu bercahaya di dalam kegelapan, sehingga kegelapan tidak dapat menguasainya. Terang itu adalah terang anak manusia, Yesus Kristus. Sebelum kita memulai lebih dalam, saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara semua untuk berdoa bersama-sama. Mari katakan, Tuhan, aku tahu Engkau adalah firman Allah yang hidup. Engkau adalah terang anak manusia yang hidup. Mari Tuhan Yesus, mari masuk, mari tinggal di dalam hatiku yang sunyi ini. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu aku lelah oleh keadaan dunia. Engkau mendengar setiap tangisanku. Engkau mendengar rintihanku. Tuhan, saya mau mengakui kalau saya nggak kuat. Tolong saya Tuhan, peluk saya. Saya butuh Engkau. Sebelum kita mulai lebih dalam Bapak Ibu, izinkan Roh Tuhan memeluk Bapak Ibu. Terus. Mungkin Bapak Ibu ada merasa hangat, seperti dipeluk seseorang.
Atau mungkin Bapak Ibu merasakan seperti ada cahaya yang menyala dari dalam hati Bapak Ibu. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Serukan nama Tuhan. Panggil namanya. Panggil namanya. Katakan, Yesus, Yesus, aku perlu Yesus. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam, kiranya kasih-Mu Tuhan yang menenggelamkan kami, nyatakanlah keberadaan-Mu Tuhan. Keberadaan-Mu Tuhan. Sangatlah kami butuhkan. Keberadaan-Mu Tuhan adalah surga bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau membawa kami ke dalam lembah, ketika Engkau ada di sana, maafkan kami Tuhan kalau kami nggak menyadari bahwa itu adalah surga bagi kami. Ketika Engkau membawa kami ke padang gurun, ketika Engkau mengajak kami berjalan-jalan, maafkan kami Tuhan kalau kami tidak menyadari itu adalah surga bagi kami oleh karena keberadaan-Mu. Mungkin Bapak Ibu datang dengan hati yang hancur. Mungkin Bapak Ibu datang dengan luka hati. Izinkan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus yang mengumpulkan pecahan tiap pecahan hati Bapak Ibu. Izinkan Roh Kudus yang membebat luka hatimu, sehingga rasa sesak di dada terlepas, rasa kecewa terlepas, yang pagi hari datang dengan pengharapan kesembuhan, maka terjadilah kesembuhan.
yang datang dengan penuh harapan, maka Bapak Ibu dibebaskan. Berserulah, berserulah, panggil nama Tuhan, tinggikan namanya. Berserulah, katakan, katakan Bapak Ibu, berserulah, katakan, hai jiwaku, bersukacitalah, bersukacitalah, sebab Tuhan itu baik, sungguh baik, teramat baik. Aku katakan, hai jiwaku, bersukacitalah, bersukacitalah, jadilah tenang. Aku perintahkan jiwaku, jadilah tenang. Dengarkanlah bahwa Tuhan itu baik. Karena dengan tinggal tenang Bapak Ibu, terdapat kekuatan. Dengan tinggal tenang, terdapat kekuatan. Karena dengan tinggal tenang, Tuhan berbicara. Satu hal yang kami rindukan di pagi hari ini, yakni berdiam di dalam rumah-Mu. Jadikanlah kami rumah kediaman-Mu. Jadikanlah hidup kami bait suci-Mu. Satu hal yang kami inginkan, untuk menikmati urapan-Mu Tuhan. Karena lebih baik 1 jam di hadirat-Mu untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Karena Engkau Allah yang hidup. Allah yang mengerti isi hati kami. Tuhan, kami mau menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan, kami mau merasakan hadirat dan damai-Mu. Damai yang berbeda dari yang dunia berikan. Damai yang berbeda
dari yang dapat kami rasakan ketika kami berada di luar kemah suci-Mu. Lebih dalam kami hanyut, lebih dalam kami tenggelam dalam asmara-Mu. Lebih dalam kami masuk dalam perhentian-Mu. Tuhan, luapkanlah cinta suci-Mu. Cinta yang tidak pernah kami jumpai di dunia ini. Cinta tanpa kepalsuan. Cinta yang murni. Asmara ilahi. Engkau yang mendandani kami dengan kain lenan halus, kain lenan putih, karena Engkau yang bekerja melalui tubuh kami. Tuhan, kami ingin Engkau. Karena kami mengasihi-Mu, Tuhan. Luapkan cinta suci-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab Yohanes 15 ayat 1, terjemahan The Passion, mengatakan, Jesus, the living vine. Engkaulah pokok anggur yang hidup. Engkaulah pokok anggur yang benar-benar bertunas. Dan petani yang memelihara pokok anggur itu adalah Bapa kami yang di surga. Engkau yang merawat cabang-cabang yang terhubung denganmu, dengan mengangkat dan memotong cabang-cabang yang tidak berbuah. Dan juga memangkas setiap cabang yang berbuah untuk menghasilkan panen yang lebih besar. Kata-kata yang Engkau ucapkan atasnya telah menyucikan kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita tetap dalam kesatuan hidup dengannya. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan saya dipanggil agar tetap
dalam kesatuan hidup dengannya. Karena ketika ranting yang terputus dari pokok anggur tidak akan berbuah, demikianlah hidup Bapak, Ibu, dan saya yang tidak akan berbuah. Kecuali jika kita benar-benar menjalankan hidup ini secara erat, menyatu dengan hidup Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada masanya bangsa Israel mengalami kesusahan besar. Dan dinubuatkan oleh Yeremia sebagai waktu kesusahan Yakub. Yakni masa mereka dikuasai oleh antikristus yang akan mengadakan perjanjian dengan Abaddon, malaikat jurang maut. Sebab dalam kitab Yeremia 30 ayat 3 menuliskan, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Bapak, Ibu yang terkasih, marilah kita lihat kebaikannya. Mari kita renungkan kebaikannya. Kebaikan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berdirilah tegak dan janganlah tawar hatimu. Karena ada tertulis dalam kitab Matius 24 ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.
banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini. Tuhan, jika ada di antara saudara-saudara kami yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini, pada hari belakangan ini, merasa lemah iman, merasa tawar hati, tertuduh dari masa lalunya, menuduh orang lain, tapi saya percaya Tuhan, dengan kasih dan rahmat-Mu, Engkau pun juga memulihkan saudara-saudara kami yang ada pada pagi hari ini. Yang mulai tawar hati, yang mulai lemah iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih Allah menyertai Bapak Ibu. Biarlah kasih Allah turun pada pagi hari ini. Iman yang lemah dibangkitkan. Iman yang lemah kembali berdiri. Pandanglah salib Kristus. Karena hidup Bapak Ibu tidak ditentukan apa kata orang. Hidup Bapak Ibu tidak ditentukan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Tapi hidup Bapak Ibu ditentukan apa yang Tuhan katakan. Katakanlah amin. Tuhan, kami sepakat, kami juga mau berdoa buat para tenaga kesehatan, buat aparat yang menjaga keselamatan, aparat yang menjaga ketenangan, para petugas-petugas di lapangan. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat para pemimpin kami. Kiranya memiliki kesatuan hati, roh takut akan Tuhan, roh Tuhan ada bersama-sama dengannya. Sehingga dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan, dalam berpikir seia sekata dengan firman Allah,
hikmat, kebijaksanaan turun atas mereka dan kami. Mungkin saat ini Bapak Ibu mendengar kabar ada kerabatnya yang terpapar COVID, sahabatnya, temannya. Mari Bapak Ibu jangan berdiam diri. Mari kita berdoa bagi mereka. Kiranya tangan Tuhan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi korban jiwa dari antara kami, dari keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Angka kematian dapat ditekan, angka kesembuhan dapat melompat. Tuhan, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah bangsa kami. Sehingga nama-Mu Tuhan mereka boleh mendengar. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Berikanlah perlindungan yang ekstra buat para petugas medis. Kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan, perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan yang enak didengar, yang baik, yang murni. Ketika Bapak Ibu memikirkan beberapa nama, atau satu nama yang saat ini sedang berjuang untuk menghadapi COVID, katakan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakitnya sudah disembuhkan. Virus-virus yang mati, virus-virus ditekan, diubah oleh Tuhan Yesus menjadi antibodi dalam diri orang itu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang kami temui, yang hatinya degil, yang merasa paling benar, yang merasa mendengar suara Roh Kudus, namun hatinya menjauh dari Tuhan. Turunkanlah roh pertobatan atas kami. Ampunilah mata kami, Tuhan, ketika kami mudah sekali melihat kekurangan orang lain, ketika mulut kami mudah sekali mengatakan orang lain itu tidak benar. Maafkan hati kami, Tuhan. Engkau adalah firman, Engkau adalah terang anak manusia. Tubuh-Mu adalah benar-benar makanan. Mari Bapak Ibu, mari makan banyak-banyak tubuh Kristus. Itu firman yang memberi kehidupan, firman Allah. Saya juga mau berdoa untuk Bapak Ibu yang saat ini sehat, kiranya dijauhkan dari COVID, dari Corona, COVID-19,
dari virus-virus yang membahayakan. Terbebas. Kiranya penyertaan surga sempurna. Selubung Allah turun atas kami. Roh yang memberi hidup, yaitu firman Allah, tinggal di dalam kami. Roh yang membangkitkan semangat. Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, tinggal di dalam kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk perputaran roda ekonomi bangsa ini. Bapa, pulihkan negeri kami. Kembalikan negeri kami kepada posisinya di hati-Mu. Tuhan, ajari kami untuk memperkatakan berkat. Diberkatilah orang yang memberkati kami, dan juga diberkatilah orang yang mengutuki kami. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Mari pandang salib Kristus, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu luka hati, kecewa, karena Bapak Ibu disalahartikan, Bapak Ibu difitnah. Berdoalah bagi mereka. Katakan, Tuhan, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Maafkanlah mereka. Tidakkah hal itu membuat hati Bapak Ibu menjadi lebih tenang? Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa pengakuan iman tentang tubuh kita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhku telah ditebus, disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Berdasarkan kitab 1 Korintus 6 ayat 19, katakan, aku tahu bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam aku. Roh Kudus yang aku peroleh dari Allah. Dan bahwa aku bukan milikku sendiri, karena aku telah ditebus. Katakan amin. Berdasarkan kitab Efesus 1 ayat 7, katakan bersama-sama dengan saya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya saya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Katakan amin. Berdasarkan kitab Mazmur 107 ayat 2, katakan, biarlah itu aku katakan, aku yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Aku sudah dicuci. Katakanlah amin. Berdasarkan kitab 1 Yohanes 1 ayat 7, katakanlah, tetapi karena aku hidup dalam terang, aku hidup dalam Yesus yang adalah terang anak manusia, yang adalah firman, sama seperti Dia yang ada di dalam terang. Maka aku beroleh persekutuan seorang dengan yang lain oleh darah Yesus.
anaknya itu, menyucikan aku dari segala dosa. Pada pagi hari ini, aku dikuduskan dengan darah Yesus. Katakan amin. Berdasarkan kitab Ibrani 13 ayat 12, katakanlah bersama-sama, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan aku, umatnya, umat pilihannya, dengan darahnya sendiri. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata-senjata kebenaran. Katakanlah amin. Berdasarkan kitab Roma 6 ayat 13, katakanlah, dan aku tidak menyerahkan anggota-anggota tubuhku kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi kuserahkan diriku kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Maka aku serahkan anggota-anggota senjata kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran bagi kemuliaannya, bagi surga. Katakan amin. Berdasarkan kitab Roma 8 ayat 33 sampai 34, katakanlah, siapakah akan menggugat aku, orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan aku. Siapa yang menghukum aku? Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi aku. Katakanlah amin. Berdasarkan kitab Wahyu 12 ayat 11, katakanlah, dan aku mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksianku, karena aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Katakan amin. Berdasarkan kitab 1 Korintus 6 ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuhku untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuhku, yang digunakan sebagai senjata kebenaran, yang diserahkan Tuhan untuk pelayanan dan kemuliaannya. Katakan amin. Berdasarkan kitab Yesaya 55 ayat 11, katakanlah dengan iman, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruh kepada, sebutkan nama Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, serukan nama Tuhan. Tuhan, Kau dengar doa-doa kami. Iman kami bukanlah iman yang membabi buta. Iman kami bukanlah iman yang asal kami ucapkan. Iman kami, doa-doa kami berdasarkan firman-firman Tuhan.
Doa-doa kami pasti berhasil, karena apa yang kami katakan itulah yang Engkau katakan. Kami mengulang perkataan-Mu Tuhan, pasti terjadi, pasti berhasil, karena apa yang Tuhan katakan atas bumi ini, Tuhan lakukan sempurna dengan segera. Urapi Tuhan, urapi anak-anak-Mu yang tergabung pada Zoom pada pagi hari ini, dengan minyak yang baru, dengan anggur baru pada pagi hari ini. Lumbung-lumbung padi Bapak Ibu tidak akan kekurangan. Bapak Ibu akan makan sampai kenyang. Bapak Ibu akan hangat di dalam tempat peristirahatan. Tubuh Bapak Ibu akan hangat. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Percayakan surga sudah memenuhinya. Oh Tuhan, Engkau dengar apa yang kami katakan. Inilah doa kami. Inilah kesaksian kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang menerima urapan pada pagi hari ini, yang menerima berkat pada pagi hari ini, mari sama-sama kita katakan amin, amin.